Di bawah langit, sungai kecil, alirannya berbisik, kedua sisi, rumput hijau, seperti naungan alami. Puluhan gajah liar sedang minum air di tepi sungai. Hidung mereka yang panjang menjulur ke dalam air, seperti puluhan pompa air. Gading putih mereka sebening kristal, bersinar dengan kilau perak muda, dan anggota tubuh mereka yang kuat seperti pilar tebal. Tiba-tiba, seekor gajah liar mendongak ke langit dan meraung, seolah-olah dia menemukan sesuatu. Dengan suara ini, semua gajah liar terkejut dan mulai berlari menjauh dengan paha mereka yang tebal. Saat berikutnya, gelombang pasir dan batu terbang, vegetasi terbang, seekor ular besar dari rumput. Ular besar ini, penuh cahaya, tampak hitam dan biru. Tubuhnya yang besar seperti bukit, dan setiap sisik memiliki ukuran kipas palem, yang tingginya lebih dari 10 kaki. Di tengah udara, kepala ular besar itu menatap ke bawah ke arah gajah, mata besar sebesar wastafel, dan cahaya ganas yang menakutkan. Gigi-gigi tajam sepanjang 1 meter itu memancarkan cahaya dingin yang mengancam, bagaikan pedang tajam, dan kelompok sasarannya sangat tamak. Tubuh ular besar itu berdiri di depan jalan gajah, menghalangi jalan gajah. Mata besar itu penuh dengan cahaya yang ganas. Ular itu, yang panjangnya beberapa meter, terentang dan melemparkannya ke atas seekor gajah liar dalam sekejap. Seketika, ia berguling ke pintu masuk. Panci darah dan mulut besar, kabah, tertutup, dan gigi-gigi beracun itu menggigit daging segar gajah liar itu. Gajah liar itu menjerit melengking, dan kemudian secara bertahap menjadi lumpuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian, tenggorokannya menggeliat, menelan gajah liar itu sedikit demi sedikit. Adegan ular hidup, berdarah menelan gajah persis seperti ini. Faktanya, ular raksasa itu, yang telah hidup selama bertahun-tahun, sangat kuat. Meskipun tidak mendapat kesempatan untuk mengubah bentuk manusia, cahayanya yang mengerikan sudah cukup untuk menyebabkan kejutan besar. Gajah liar meraung dan lari terbirit-birit karena takut diserang oleh ular-ular raksasa. Menelan seekor gajah liar, ular raksasa itu masih belum menyadarinya. Dengan tubuh yang besar, ia menggulung 3 gajah liar dan mengganggu mereka sampai mati. Tiba-tiba, hewan-hewan yang tak terhitung jumlahnya berteriak liar, burung-burung yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang di sekitar, seolah-olah sesuatu yang lebih mengerikan muncul. Sebuah angin puyuh muncul tanpa tanda-tanda. Ia menyapu dengan cepat dan menutupi langit. Angin puyuh ini, dengan putarannya yang cepat dan kecepatannya yang luar biasa, hampir berdiri di seluruh langit dan menyapu. Kemanapun ia lewat, semua makhluk terlibat di dalamnya. Bahkan air sungai hampir terkuras. Raungan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di antara langit dan bumi. Aku melihat ular besar seperti gunung, yang terjerat oleh angin puyuh. Kekuatan angin puyuh itu tak terbatas, tubuhnya ada di seluruh langit, dan tidak ada yang lain selain berguling-guling. Ular raksasa itu tidak mudah diprovokasi. Ekornya yang besar, terikat erat pada pohon yang menjulang tinggi, melawan angin puyuh sampai akhir. Ular raksasa itu bertarung melawan angin puyuh. Angin puyuh raksasa ingin melahap ular raksasa itu, sementara ular raksasa itu membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa pilar cahaya yang mengejutkan. Ia menyapu angin puyuh tanpa angin puyuh. Mereka sempat bersitegang selama setengah jam dan tampaknya mengetahui kekuatan ular raksasa itu. Angin puyuh tidak punya pilihan selain mundur dan menyerahkan ular raksasa itu. Melihat angin puyuh telah pergi, ular raksasa itu merasa lega, dan tubuh besar itu tiba-tiba jatuh ke tanah, membuka mulutnya dan terengah-engah. Bertarung melawan angin puyuh hampir membuatnya kelelahan. Namun, saat itu, sebuah krisis besar turun dari langit. Ular raksasa itu mendongak, tidak tahu, dan ketakutan. Di langit, entah kapan ada bola api besar. Bola api ini jatuh dengan cepat, secepat meteorit. Raungan. Ular besar itu meraung, tetapi tidak tahan untuk bernapas. Dia segera melarikan diri. Semakin jauh dia melarikan diri, semakin baik. Jika benda seperti itu jatuh, konsekuensinya tidak akan diketahui. Bang! Terjadi tabrakan besar. Tiba-tiba, bola api di langit jatuh ke tanah. Tiba-tiba, seluruh bumi berguncang hebat dan terus-menerus, seperti gempa bumi yang terjadi, gelombang energi yang kuat menyebar dari pusat, dan radiasi bergegas ke segala arah. Setelah waktu yang lama, fluktuasi semacam ini secara bertahap kecil. Ketika kita melihat lagi, ada lubang besar di bumi.
Hahaha, bumi, bumi, aku Wu Chen akhirnya kembali ke bumi. Sebuah suara keluar dari dasar lubang raksasa. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari lubang perlahan. Orang ini adalah Wu Chen yang telah mengambang dalam aliran waktu dan ruang yang bergejolak selama bertahun-tahun. Udara murni, betapa segar, betapa menakjubkan. Wu Chen menarik napas dalam-dalam, hanya merasakan napas segar, dan langsung menuju ke tubuh. Perasaan seperti ini tidak terlalu indah. Aku tidak tahu di mana itu. Wu Chen melihat sekeliling, ruang di sekitarnya damai, karena semua makhluk telah habis. Kekuatan jiwa yang besar keluar dan menyebar dengan cepat. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, kekuatan jiwanya saat ini telah mencapai tingkat ke-9. Setelah diterapkan, kekuatan jiwa yang luas dapat dilihat sekilas. Kenapa, tidak ada seorang pun di sini? Wu Chen terkejut menemukan bahwa tampaknya tidak ada manusia di dunia, hanya beberapa hewan. Aneh sekali, Wu Chen sangat bingung. Menurut akal sehat, lingkungan dan kondisi dunia ini sangat cocok untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia. Namun, mengapa kita tidak dapat menemukan setengah manusia? Ketika kekuatan jiwa disingkirkan, Wu Chen menggunakan kekuatan roh untuk mendeteksinya. Hasilnya sama saja, dunia ini adalah dunia tanpa manusia. Dia adalah manusia pertama yang datang ke dunia ini. Tunggu, kekuatan ini adalah Reiki. Tiba-tiba, dia tampaknya telah menemukan sesuatu yang penting. Aliran udara di sini tampaknya bukan vitalitas langit dan bumi, tetapi roh langit dan bumi. Kemudian, dia merasakan beberapa kali, dan menemukan bahwa energi di sini benar-benar roh langit dan bumi, tidak diragukan lagi. Bagaimana mungkin ada Reiki? Apakah aku kembali ke era kehidupanku? Wu Chen sangat akrab dengan aura langit dan bumi. Karena era yang dia jalani adalah era yang termasuk dalam aura langit dan bumi, kemungkinan besar dia dikirim kembali ke era yang dia jalani oleh pergolakan waktu dan ruang. Namun, sekarang dia takut untuk membuat penilaian seperti itu, dan lebih banyak kondisi diperlukan untuk dapat menilainya. Pergi ke tempat lain, Wu Chen meninggalkan dunia. Saat berikutnya, dia pergi ke dunia lain. Masih Reiki, sepertinya aku benar-benar kembali. Wu Chen menemukan bahwa unsur-unsur dunia masih merupakan roh langit dan bumi, yang membuktikan bahwa tempat di mana dia berada sekarang adalah zamannya. Aku tidak tahu Laut Merah. Bagaimana keadaan mereka? Wu Chen memikirkan teman-teman, murid, dan pacarnya. Setelah bertahun-tahun, dia tidak tahu apakah mereka baik-baik saja sekarang. Dante, panggil. Wu Chen mulai merasakan dunia dan, yang merupakan dunia yang diciptakannya. Dia dapat merasakannya dimanapun dia mau. Kekuatan besar, melalui sirkulasi ruang, telah diperkenalkan ke ruang tak terbatas alam semesta, mencari jejak Danji. Namun, dia sangat kecewa karena dia tidak dapat merasakan keberadaan Dan. Ada apa? Aku tidak dapat merasakan dunia Dan. Ada dua kemungkinan. Pertama, Danji mungkin tidak ada lagi dan hancur total. Kedua, ini adalah era ini, bukan era tempat dia berada, tetapi ruang waktu lain yang sama sekali aneh. Namun, apapun kemungkinannya, dia akan mencari tahu dan melihat apa itu. Transfer ruang. Kali ini, dia tidak menggunakan penyeberangan kehampaan, tetapi langsung menggunakan kekuatan supernatural. Setelah melayang dalam ruang dan waktu, prestasi dan kekuatannya telah meningkat pesat. Pemahamannya dan penggunaan jalan ruang angkasa juga telah mencapai tingkat baru. Sekarang dia langsung membuka ruang angkasa, lebih cepat daripada dia langsung melintasi kehampaan. Dalam sekejap mata, dia menyelesaikan transformasi dari satu ruang angkasa ke ruang angkasa lainnya. Namun, ketika dia tiba di ruang angkasa lain, situasi yang dia rasakan adalah keheningan yang mematikan. Tidak ada napas yang kuat di ruang angkasa sekitarnya. Bahkan bintang-bintang pun langka dan menjadi dunia yang mati. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, Wu Chenseng mendapat firasat buruk bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa itu? Pada saat ini, Wu Chen menemukan bahwa tidak jauh di depan, ada beberapa hal yang tampak seperti pecahan. Karena penasaran, dia pergi untuk melihatnya. Ini adalah pecahan planet. Apakah semua bintang di wilayah ini telah hancur? Melihat pecahan-pecahan ini, firasat Wu Chen yang tidak diketahui bahkan lebih buruk. Bintang-bintang ini hancur. Apakah itu berarti alkimia miliknya juga? Tidak, itu tidak mungkin.
Wu Chen menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia tidak percaya bahwa Danji telah dihancurkan, karena Danji telah dipindahkan ke dunia Hongmeng. Dunia Hongmeng adalah dunia yang sangat besar. Kekuatan umum, itu hanya masalah tidak ada pilihan sama sekali, kecuali jika itu adalah serangan habis-habisan dari ras lain. Alien, bukan. Ketika dia memikirkan ras asing, Wu Chen terkejut. Pada awalnya, alasan mengapa dia pergi ke era Yuan Qi adalah untuk menemukan bahan obat untuk memurnikan pil buatan dewa. Namun, dia tinggal di era Yuan Qi selama ratusan tahun, dan kemudian mengembara dalam kekacauan ruang dan waktu. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang dia habiskan untuk mengembara. Dengan kecepatan ras asing, dia tidak mungkin memurnikan pil buatan dewa sejak lama. Begitu mereka telah menciptakan Kaisar Agung, sama sekali tidak ada yang bisa menghentikan mereka di era tanpa Kaisar ini. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Wu Chenyu berpikir lebih mengerikan, dia menggelengkan kepalanya dengan keras, tidak percaya itu benar. Transfer ruang angkasa. Wu Chen membuka transfer ruang angkasa lagi. Jika dia tinggal di sini lagi, dia akan menjadi gila. Sesaat kemudian, dia datang ke ruang lain. Sekarang dia tidak percaya bahwa dunia dan telah hancur. Yah, sepertinya ada manusia di wilayah ini. Wu Chen sangat ingin menemukan bahwa masih banyak orang di ruang domain bintang tempat dia berada sekarang. Berdasarkan napas manusia yang dirasakannya, Wu Chen langsung turun ke bawah, dan dia melihat dunia yang luar biasa. Ini adalah dunia yang penuh dengan gedung-gedung tinggi, berbagai kota, sangat maju, ada banyak orang, tetapi ada tempat yang sedikit tidak biasa, yaitu, orang-orang di dunia ini tidak memiliki kemampuan untuk berlatih, dan mereka tidak memiliki prestasi apapun. Tempat apa ini di bumi? Melihat dunia di depannya, Wu Chen jatuh ke dalam kebingungan besar. Apakah tempat ini benar-benar seperti yang seharusnya dia miliki di era itu? Kemudian dia memeriksa informasi dasar dunia dan menemukan bahwa manusia di sini lahir tiba-tiba 10.000 tahun yang lalu. Sebelum itu, hanya ada beberapa mitos dan legenda kuno. Mitos dan legenda kuno ini, bagaimanapun, adalah mereka yang mencatat kemampuan untuk terbang dari langit ke bumi. Namun, tidak ada yang sekarang percaya bahwa mereka hanya berpikir bahwa itu adalah mitos dan legenda, yang tidak masuk akal dan aneh. Bukankah itu benar-benar urusan asing? Hati Wu Chen tenggelam ke kedalaman neraka. Kali ini, mungkin dia benar-benar kembali terlambat. Semua hal yang termasuk dalam eranya pada dasarnya hancur dan terhapus sepenuhnya. Akhirnya, dia meninggalkan dunia untuk tempat lain. Wu Chen telah melakukan perjalanan lebih dari 10 wilayah bintang di seluruh dunia. Apa yang dia lihat adalah tidak ada seorang pun atau tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk berlatih, satu-satunya dunia dengan kemampuan untuk berlatih, dan nilai kekuatan umumnya tidak tinggi. Bahkan orang kuat tingkat atas dapat ditemukan di Zhenwu, satu tangan dapat dihitung sepenuhnya, apalagi yang lebih kuat. Namun, tidak satu pun dari ini yang dia cari. Tempat yang dia cari adalah dunia besar Hongmeng dan dunia Dan. Akhirnya, menurut koordinat bintang-bintang, ia akhirnya menemukan lokasi umum dunia besar Hongmeng. Apakah ini dunia besar Hongmeng? Wu Chen mendongak dan melihat ke angkasa di depannya. Dunia Hongmeng, yang awalnya keras seperti batu, telah lama menghilang. Seluruh angkasa, hanya satu demi satu, melayang tanpa tujuan di ruang antar bintang, sama seperti dirinya, melayang tertiup angin dan tak berdaya. Apakah semuanya sudah berakhir? Melihat tempat yang familiar dan asing ini, Wu Chen jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Semuanya sudah berakhir, hilang, hancur total. Alam semesta itu luas, dan angkasa itu tak berujung. Tidak mungkin menemukan tempat berlindungnya lagi. Kemana ia harus pergi? Dan Qingzi, Laut Merah, di mana kalian semua? Aku sangat merindukan kalian. Tuxing Sun, Zhouji dan Ling Shengzun, apakah kalian masih hidup? Tolong jawab aku, di mana kalian sekarang? Bisakah kau mendengarku, Wu Chen? Tak seorang pun menjawabnya, semuanya telah hilang, tak ada lagi, yang tertinggal mungkin hanyalah hatinya yang hancur. Pada akhirnya, Wu Chen benar-benar putus asa. Dia berjalan mengelilingi dunia Hongmeng yang agung dan tidak menemukan apapun. Dunia Hongmeng yang agung telah hancur total. Planet itu telah hancur dan berubah menjadi debu.
Semuanya telah lenyap. Dengan hati yang hancur, Wu Chen meninggalkan dunia Hongmeng untuk pergi ke wilayah bintang lainnya. Situasi wilayah bintang lainnya mirip dengan dunia Hongmeng. Entah seluruh dunia hancur, atau semua orang di dalamnya terbunuh, hanya beberapa hewan dan tumbuhan yang tersisa, atau sekelompok orang dibangun kembali. Jalur kultivasi asli pada dasarnya hancur. Tidak perlu memikirkannya, Wu Chen juga tahu bahwa ini dilakukan oleh berbagai bangsa. Tidak ada orang lain yang dapat melakukannya kecuali bangsa lain. Tempat apa ini? Wu Chen menatap bintang di depannya dan tiba-tiba merasa sangat familiar. Ini adalah tanah Tianwu, bukankah sudah hancur? Melihat planet di depannya, tubuh Wu Chen tiba-tiba bergetar, yang luar biasa. Dia bahkan tidak menyangka bahwa benua Tianwu masih ada dan belum hancur. Banyak aura yang kuat. Setelah menyapu daratan Tianwu, Wu Chen menemukan banyak aura yang kuat, termasuk mereka yang kuat di alam dewa sejati, mereka yang menghormati alam dewa, mereka yang kuat di alam dewa berdaulat, dan bahkan mereka yang lebih kuat. Ingatlah bahwa daratan Tianwu asli, alam setengah dewa yang kuat, adalah yang terkuat. Alam dewa sejati yang kuat tidak dapat ditemukan, apalagi lebih kuat dari alam dewa sejati. Dong Xuanyu dan Bei Chenyuan masih ada. Semakin dalam penjelajahannya, semakin bahagia Wu Chen, semakin banyak kehilangan di hatinya yang tampaknya telah banyak membaik. Dua kata tidak terucap, Wu Chen bergegas masuk dan mendarat di halaman Bei Chen. Di mana orang penting itu datang? Begitu Wu Chen muncul, dia langsung menarik perhatian orang-orang kuat di rumah sakit Bei Chen. Mereka tidak tahu berapa banyak orang yang bergegas keluar dan menatap Wu Chen, penuh kewaspadaan. Namun, Wu Chen sama sekali tidak peduli. Dia hanya melihat lingkungan sekitar dan bangunan-bangunan. Banyak dari mereka telah berubah. Mereka tidak sama seperti yang diingatnya. Namun, nama itu tampaknya tidak banyak berubah. Dia bisa mengenalinya. Akhirnya, dia mengamati orang-orang di bawahnya. Orang-orang ini, dia tidak saling kenal, dan dia menjadi beberapa orang asing. Siapa yang mulia? Seorang pria parubaya yang mengenakan mahkota emas menatap Wu Chen dan bertanya dengan suara yang dalam. Wu Chen tidak menjawab, tetapi bertanya, di mana bintang yang sebenarnya? Dia ingat bahwa ketika dia berada di sana, dia adalah penguasa halaman Bei Chen, dipimpin oleh Tianxing yang abadi. Tianxing abadi, apa yang bisa kulakukan untukmu menemukan tetua Taisang? Manusia setengah baya, tetua Taisang, bukankah Tianxing abadi adalah kepala halaman? Bagaimana dia bisa menjadi tetua tertinggi? Pria setengah baya itu berkata, Panglima tertinggi menerobos alam dewa sejati 100.000 tahun yang lalu. Sejak saat itu, dia telah diberhentikan dari posisi kepala halaman. Kepala halaman saat ini adalah Yuding abadi. Apa, 100.000 tahun? Mendengar ini, Wu Chen terkejut. Dia tidak tahu bahwa waktu telah berlalu begitu lama. Yuding abadi, tetapi bisakah kamu mengundang Tianxing abadi keluar? Yuding abadi tidak berbicara. Dia tidak tahu dari mana asalnya, dan dia tidak bisa melihat kedalaman kekuatannya. Jadi dia tidak berani berdagang. Melihat bahwa dia tidak berbicara, Wu Chen juga tidak peduli padanya. Dia hanya berteriak, Tianxing abadi, seorang teman lama berkunjung, tetapi dia ingin muncul. Suara yang kuat, dengan cepat menyebar ke seluruh halaman Bei Chen, mengejutkan semua orang dengan lompatan besar. Kekuatan yang luar biasa, Dewa Yuding terkejut. Dilihat dari kekuatan pihak lain, itu tidak lemah dibandingkan dengan Taisang yang lebih tua. Di mana orang tinggi itu datang? Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu muncul di tengah langit, menginjak awan keberuntungan, tubuhnya ditutupi dengan cahaya ajaib. Kunjungi yang lebih tua, Dewa Yuding dan yang lainnya berlutut. Orang tua ini adalah orang tertua dan paling kuat di rumah sakit Bei Chen. Mereka memiliki hubungan langsung dengan orang tua ini karena alasan rumah sakit Bei Chen dapat berdiri tegak. Bangun, terima kasih, tetua. Ketika Tianxing yang abadi menatap Wu Chen, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kamu, apakah kamu, Wu Chen? Wu Chen mengangguk, tepat sekali. Telah dipastikan bahwa orang Tianxing yang sebenarnya sama terkejutnya dengan orang gila. Dalam 3 langkah dan 2 langkah, dia dengan cepat datang ke Wu Chen dan menatapnya dari atas ke bawah. Itu tidak dapat dipercaya. Wu Chen, kapan kau kembali? Kupikir kau sudah mati. Melihat Wu Chen kembali,
Tianxing juga sangat senang. Wu Chen berkata, kita bicarakan urusanku nanti saja. Pertama-tama, ceritakan padaku apa yang terjadi dengan alam semesta ini. Bagaimana bisa alam semesta ini hancur di mana-mana? Kemana perginya orang-orang kuat itu? Mendengar ini, wajah Tianxing yang abadi menjadi suram dan mendesah, ah, sungguh bencana, bencana. Apakah itu ras asing? Tianxing yang abadi mengangguk, ya, itu ras asing. Benar saja, meskipun Wu Chen sudah menduga kalau itu mungkin ras asing, sekarang dia akhirnya terkonfirmasi. Dalam 100.000 tahun, seorang kaisar alien lahir, dan kemudian mulai membayar dalam skala besar. Semua pemberontak dihancurkan, bersama dengan wilayah bintang, dan mereka semua hancur dan berubah menjadi debu. Ini adalah tragedi kelas dunia. Kata Tianxing yang abadi dengan emosi. Apakah kaisar agung dari ras lain muncul? Mendengar ini, hati Wu Chen juga sangat sakit, karena dia tahu bahwa alasan mengapa kaisar agung dari berbagai bangsa muncul terkait erat dengannya. Karena dialah kaisar agung dari berbagai bangsa muncul, dan kehancuran alam semesta dan 10.000 bangsa. Dia memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dielakkan untuk ini. Pada awalnya, benua Tianwu kita tidak dapat lepas dari cengkeraman bangsa lain. Namun, berkat Xiao You, benua Tianwu kita dapat dilestarikan. Tianxing yang abadi melanjutkan, Xiao You, siapa? Tianxing yang abadi berkata, Muk Xiao You, pernah menjadi murid halaman Beichen kita, adalah tubuh Taiyin. Tubuh Taiyin, Muk Xiao You. Mendengar ini, Wu Chen tiba-tiba teringat. Pada awalnya, seorang murid bernama Mu Xiaoyou lahir di halaman Beichen, dan dia masih dalam tubuh Taiyin. Kemudian, dia jatuh ke tangan orang asing, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana keadaan Xiaoyou sekarang? Dewa Tianxing berkata, saya tidak tahu. Sejak berakhirnya Perang Dunia, dia tidak pernah muncul lagi. Dikatakan bahwa orang asing sangat mementingkannya, jika tidak, mereka tidak akan memilih untuk mempertahankan benua Tianwu kita. Wu Chen tahu bahwa alasan mengapa orang lain sangat mementingkan Mu Xiaoyou mungkin terkait dengan konstitusinya. Bagaimanapun, tubuh Taiyin adalah konstitusi yang sangat kuat. Bahkan jika itu adalah ras yang berbeda, itu harus dikultivasikan. Tidak peduli apapun, Mu Xiaoyou membiarkan orang asing itu tetap tinggal di benua Tianwu adalah hal yang sangat baik. Karena Wu Chen juga memiliki perasaan terhadap tempat ini. Bagaimanapun, tempat ini adalah tempat pertama setelah kelahirannya kembali. Setelah pemusnahan dunia itu, banyak orang kuat datang ke benua Tianwu untuk menghindari penangkapan bangsa lain. Sekarang, ada lebih banyak orang kuat di benua Tianwu, yang juga untuk menyimpan sebagian kekuatan bagi alam semesta yang hancur. Wu Chen berkata, Yue Qingzu, apakah dia juga ada di benua Tianwu sekarang? Dewa Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak ada di sini. Menurut beberapa orang kuat lainnya, sebelum pemusnahan ras alien, beberapa dari mereka telah menebak kemungkinan konsekuensinya. Mereka memikirkan cara untuk mengatasinya. Mereka memindahkan beberapa dari mereka ke beberapa tempat yang sangat rahasia melalui beberapa cara khusus. Dikatakan bahwa bambu Yueqing telah dipindahkan. Pemindahan personel, Wu Chen tidak terkejut mendengarnya. Sebelum malapetaka dunia datang, akan selalu ada seseorang yang akan mencoba menyimpan sedikit kayu bakar untuk mempersiapkan serangan balik di masa mendatang. Kapan mereka akan kembali? Menurut Kaisar, sebelum mereka pergi, mereka telah membuat kesepakatan bahwa ketika surga dan manusia mengalami kemunduran, saat itulah mereka kembali, dan saat itulah alam semesta kita dan bangsa-bangsa lain akhirnya mengalami pertempuran yang menentukan. Ketika sampai pada hal ini, Tianxing yang abadi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Masih ada waktu yang lama untuk dilalui. Dia pasti tidak sabar menunggu hari itu. Meskipun dia telah menembus alam dewa yang sebenarnya, hidupnya telah meningkat pesat, dan tidak ada masalah dalam hidup selama 100.000 tahun, tetapi tidak mungkin untuk hidup lebih lama. 5 kegagalan surga dan manusia. Wu Chen juga akrab dengan 5 kegagalan surga dan manusia, karena dia dan Su Gushenghuo dan Sun Yan telah menemui 5 kegagalan surga dan manusia ketika mereka kembali ke masa lalu melalui ruang dan waktu. Jika tidak ada yang namanya jembatan Naihe, dia akan ditelan oleh 5 kegagalan surga dan manusia untuk waktu yang lama. Menurut dugaannya,
setidaknya masih ada ratusan juta tahun lagi sebelum 5 kegagalan berikutnya. Dengan kekuatannya saat ini, pasti tidak ada masalah. Anda bisa hidup dengan mudah. Ngomong-ngomong, apa yang Anda katakan tentang Kaisar? Abadi Tianxing berkata, Yang Mulia, ini adalah yang terkuat di Tianwu dan satu-satunya yang kuat di Kerajaan Dewa. Dia adalah salah satu yang kuat yang selamat dari Holocaust. Raja Dewa, Wu Chen mencibir kenyataan bahwa seorang pria kuat di kerajaan surgawi sama sekali tidak layak disebut untuk ras alien saat ini. Tidak heran ras alien akan melepaskan benua Tianwu, karena orang-orang kuat di sini tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Jika mereka dapat menjadi ancaman, saya khawatir bahkan jika ada Mu Xiaoyou, tidak mudah untuk melindungi benua Tianwu. Di mana dia, Zhongzhu? Tianxing yang abadi mengangguk, ya, Kaisar ada di Zhongzhu. Wu Chen berkata, saya akan menemuinya di Zhongzhu lain waktu. Dengan kekuatan Tianxing yang abadi, dia tidak dapat memahami terlalu banyak hal. Dia perlu menemukan orang lain. Karena Kaisar adalah orang yang telah mengalami pemusnahan dunia, dia secara alami ingin menanyakannya. Wu Chen, berapa kekuatanmu saat ini? Saya rasa saya tidak dapat melihat menembusmu sama sekali. Sejak awal, Tianxing yang abadi diam-diam mengamati Wu Chen, tetapi dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat melihatnya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Wu Chen sekarang telah jauh melampauinya dan mencapai tingkat yang luar biasa. Wu Chen tersenyum, dan kemudian dengan ringan mengucapkan 3 kata, Tuan Dewa. Apa, alam dewa? Mata Tianxing yang asli terbelalak, penuh kengerian, menatap Wu Chen, seperti melihat monster. Apa yang telah kamu lalui selama bertahun-tahun ini? Bagaimana kamu bisa meningkat begitu cepat? Usianya tidak jauh lebih tua dari Wu Chen, yaitu, beberapa ratus tahun, yang setara dengan rentang hidup mereka saat ini. Itu setetes air di lautan. Tidak perlu disebutkan. Tetapi sekarang, kesenjangan mereka begitu besar sehingga hampir mustahil untuk diukur. Yah, itu cerita yang panjang. Selanjutnya, dia juga berbicara tentang pengalamannya selama bertahun-tahun, dan mendengar apakah bintang yang sebenarnya terkejut atau tidak. Aku tidak menyangka kamu telah pergi ke masa lalu. Adalah tabu untuk melakukan perjalanan melalui waktu dan ruang. Jika kamu sedikit ceroboh, kamu akan hancur. Namun, Wu Chen tidak hanya berhasil melewatinya, tetapi juga berhasil kembali, yang luar biasa. Wu Chen menghela nafas, jika ada pilihan, aku ingin menjalani kehidupan yang aman dan stabil sepertimu, bukan untuk mengejar begitu banyak hal. Orang-orang berbeda, meskipun pengalamannya luar biasa, itu bukan yang dia inginkan. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia ingin menghabiskan seluruh hidupnya di halaman Beichen ini, tanpa beban. Aku punya kehidupanku, dan kamu punya kehidupanmu. Mereka berbeda, kata Tianxing yang abadi. Titik. Setelah berbicara dengan Tianxing yang abadi, suasana hati Wu Chen jelas jauh lebih baik. Setidaknya, tidak lagi putus asa seperti sebelumnya, karena masih ada harapan. Meskipun teman-teman lamanya telah pergi, itu tidak berarti mereka tidak akan muncul lagi. Mungkin, dalam 100 juta tahun lagi, mereka akan muncul lagi dan kembali lagi. Setelah beberapa hari di halaman Beichen, Wu Chen meninggalkan tempat ini dan pergi ke Zhongzhu untuk mencari Kaisar. Aku ingin tahu apakah kau ada di sana. Kaisar menatap Wu Chen dan menatapnya dari atas ke bawah. Awalnya, dia merasa bahwa dia masih sangat muda, terlalu muda. Pada saat kedua, dia merasa bahwa kekuatannya sangat kuat dan tak terduga. Wu Chen berkata, Dewa Dan Wu Chen. Apa, kau adalah Dewa Dan? Bukankah Dewa Dan sudah pergi? Dewa Dan, ini adalah orang terkenal, orang pertama di dunia alkimia. Sebelum dunia hancur, hampir tidak ada yang mengetahuinya. Wu Chen berkata, ya, aku telah menghilang selama 100.000 tahun. Sekarang aku kembali lagi. Yah, jika kau tidak kembali, mungkin akan lebih baik. Sekarang alam semesta benar-benar tak berujung. Kaisar menghela napas dalam-dalam. Alis Wu Chen berkerut. Apa yang dikatakan Kaisar adalah bahwa hatinya telah naik. Jika dia tahu itu, dia lebih suka tidak kembali. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang pemusnahan ras alien? Kaisar memikirkannya dan berkata, pada masa itu, untuk menghentikan rencana pemusnahan dunia, kami juga memikirkan banyak cara. Pendeta Tao Hongmeng menyerang situasi Kaisar melawan langit, tetapi sayangnya,
mereka tidak berhasil. Kemudian, mereka dibunuh oleh kaisar ras lain dan menumpahkan tetes darah terakhir bagi manusia. Wu Chen terdiam, Pendeta Hong Meng. Inilah kebahagiaan sejati bagi umat manusia. Inilah biksu sejati, pejuang sejati, yang patut dikagumi di seluruh dunia. Bagaimana dengan yang lainnya? Kaisar melanjutkan, Dewa Naga dan Ibu Phoenix juga sama. Ketika mereka meninggal, dunia mereka, dunia naga dan dunia Phoenix, juga hancur dan berubah menjadi debu alam semesta. Adapun otaknya, juga rusak parah dan tertidur lelap. Sekarang keberadaannya tidak diketahui. Adapun orang lain, kehancuran adalah kehancuran, meninggalkan seluruh alam semesta, kecuali beberapa tempat. Selain hancur, sebagian besar tempat lainnya telah hancur. Kekejaman dan kekejaman ras yang berbeda tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Wu Chen terdiam lagi. Meskipun dia belum mengalami perang pemusnahan, dia dapat menyimpulkan betapa sengit dan menyedihkannya pertempuran itu dari detail yang dia ceritakan dan pemandangan kosmik yang dia lihat. Setelah kiamat, ras alien masih menjadi yang terkuat yang belum melepaskan kita, dan telah meluncurkan pelacakan tingkat kosmik. Masih belum diketahui apa hasilnya jika kita ingin menangkap semua yang terkuat yang pergi. Wu Chen tahu bahwa keberadaan ras alien adalah untuk menghancurkan alam semesta mereka, untuk membangun dunia yang sepenuhnya tunduk pada keinginan alien mereka, dan bukan untuk menghancurkan yang paling kuat di pihak mereka. Itu bukan untuk menyerah. Dewa Dan, saya sarankan Anda pergi sesegera mungkin. Jika yang kuat dari ras yang berbeda menemukan Anda di sini, mereka tidak akan membiarkan Anda pergi. Suatu kali, dalam perang pemusnahan, ras yang berbeda mengeluarkan perintah pencarian. Di antara orang-orang yang disebutkan di atas, ada nama Anda. Kaisar mengingatkan saya tahu, saya tidak akan tinggal lama di sini. Wu Chen sangat jelas bahwa alasan mengapa orang-orang asing menginginkannya adalah karena mereka takut padanya dan alkimia miliknya. Mereka takut dia akan menyempurnakan alkimia dewa, menciptakan kaisar baru, dan menghentikan rencana dan konspirasi mereka untuk menghancurkan dunia. Jika berita tentang kehadirannya diketahui oleh orang-orang dari berbagai negara, dia akan segera mengirim orang kuat untuk menangkapnya di benua Tianwu. Pada saat itu, bukan hanya dia yang akan menderita, tetapi benua Tianwu juga akan menderita bersamanya dan dihancurkan tanpa ampun. Ini bukan yang ingin dia lihat. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya surga bagi para biksu sekarang. Dia tidak ingin menghancurkannya karena itu buruk bagi kedamaian dan keindahan di sini. Setelah berbicara dengan kaisar, Wu Chen segera menemukan beberapa orang kuat lainnya dan berbicara dengan mereka untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka. Kemudian, dia meninggalkan Tianwu dan memulai perjalanan panjang dalam pengembaraan kosmik. Ini adalah perjalanan, entah berapa lama waktu yang telah dilaluinya, dia berjalan melalui satu dunia demi satu wilayah bintang demi satu jadi demi satu, ruang kematian, lubang hitam kehancuran, turbulensi yang tak berujung, dia berjalan melaluinya satu per satu. Dia benar-benar lupa waktu dan menyaksikan kehancuran banyak ruang antar bintang, seperti pengembara sejati, mengembara tanpa tujuan di alam semesta. Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar hebat. Kekuatan yang mengerikan berkumpul di segala arah. Wu Chen terkejut. Mendongak, dia melihat udara dekaden yang tak berujung, yang memenuhi seluruh ruang. Ini adalah 5 kegagalan surga dan manusia. Bagi Wu Chen, semangat dekaden semacam ini bukanlah hal baru baginya, karena dia juga telah mengalami 5 kegagalan surga dan manusia. 5 kegagalan surga dan manusia, apakah era ini akhirnya akan berakhir? Wu Chen tahu bahwa 5 kegagalan surga dan manusia adalah bencana alam semesta, akhir dari semua hal, dan awal dari era berikutnya. Tidak seorang pun dapat selamat dari bencana yang menghancurkan ini. Kemudian, dia melihat dunia yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam sekejap, dan kekosongan yang tak berujung juga meledak dengan hebat, dihancurkan oleh kekuatan teror. Tidak seorang pun dapat menghentikan 5 kegagalan surga dan manusia, bahkan Kaisar Agung. Mata ilahi terbuka. Wu Chen membuka mata para dewa, melirik sekeliling, meluncur di atas ruang alam semesta. Mereka semua menderita kehancuran. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya layu dalam sekejap. Roh dekaden menyebar ke seluruh tubuh mereka, menghancurkan mereka semua. Benua Tianwu,
satu-satunya tempat yang belum dihancurkan oleh bangsa lain, juga dengan cepat menjadi gelap, dan kemudian ditelan oleh Ki Dekaden. Hanya beberapa orang kuat yang masih berjuang untuk menyingkirkan kekuatan penghancur ini. Dunia suci dari berbagai bangsa, yang dulunya perkasa dan kuat, juga rentan terhadap serangan 5 kegagalan surga dan manusia, dan mereka mulai menghancurkan. Alien, kamu bertekad untuk menghancurkan dunia dan membangun dunia yang kekal, tetapi sekarang, kamu masih menghadapi kehancuran. Mulut Wu Chen memicu sedikit ejekan. Dalam menghadapi kekuatan penghancur seperti itu, semua makhluk adalah sama, dan tidak ada yang bisa menjadi pengecualian. Aku tidak tahu apakah kekacauan akan muncul. Dia sekarang menunggu kekacauan Tianhe yang dikabarkan muncul. Ketika kekacauan Tianhe lahir, itu adalah saat dia dipromosikan menjadi kaisar. Tiba-tiba, matanya terfokus pada suatu tempat di ruang tak berujung. Di tempat itu, aku tidak tahu kapan, ada banyak napas yang kuat. Setiap napas, setidaknya, memiliki kultivasi alam dewa. Napas yang paling kuat adalah dewa tertinggi. Melirik orang-orang ini, dia melihat banyak wajah yang dikenalnya. Yue Riying, Yue Qingzu, Laut Merah, dan Qingzi. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa gembira. Dia tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang kuat yang pergi ketika dia berada di eranya ketika ras alien memusnahkan dunia. Transfer ruang angkasa. Begitu Wu Chen mencabik-cabik ruang angkasa, dia bergegas ke masa lalu. Di sisi itu, banyak orang melihat ke ruang angkasa, mata mereka menunjukkan kegembiraan yang tak berujung, mereka telah menunggu saat ini, sekarang, saat ini akhirnya tiba. Hahaha, 5 kegagalan surga dan manusia, 5 kegagalan surga dan manusia akhirnya datang. Dan Qingzi tertawa dan mengumpulkan kekuatan yang kuat untuk melawan 5 kegagalan surga dan manusia. Setelah ratusan juta tahun berlatih, prestasinya juga telah mencapai tanah suci, membentuk tanah murni dunia dan, yang dapat menahan korosi dari 5 kegagalan surga dan manusia. Saya tidak tahu di mana guru yang lebih tua sekarang dan apakah dia telah kembali dari waktu dan ruang lain. Laut Merah berkata dengan suara yang dalam bahwa dia merindukan gurunya. Wah! Pada saat ini, sebuah kekuatan super melesat ke arah mereka. Kekuatan ini, sangat dahsyat, jauh melampaui imajinasi mereka. Dewa tertinggi.